Lampu redup, musik mulai dimainkan. Di ruangan kecil itu, tidak ada yang memikirkan keselamatan. Tidak ada yang merasa sedang mengambil resiko. Api muncul di atas panggung. Kecil, nyaris tidak diperhatikan. Namun dalam 90 detik, asap memenuhi ruangan. Satu pintu menjadi titik kepanikan, dan konser malam itu berubah menjadi tragedi. Ini bukan kisah tentang api besar. Ini kisah tentang keputusan kecil yang diambil saat manusia panik. Sebelum semua itu terjadi, malam tersebut berjalan normal. Tanggal 20 Februari 2003, The Station Nightclub, West Warwick, Rhode Island. Klub ini kecil, gelap, padat. Tempat yang lebih sering dikenal karena musik keras dan ruangan yang sempit. Tidak ada yang datang dengan pikiran bahwa malam itu berbahaya. The Station Nightclub bukan bangunan baru. Interiornya sederhana. Panggung rendah, langit-langit tidak tinggi. Dinding di belakang panggung dilapisi busa peredam suara. Tujuannya sederhana, menahan gema. Tidak ada yang memikirkan bagaimana material itu bereaksi jika terkena api. Malam itu klub dipenuhi ratusan orang, lebih dari yang seharusnya. Orang berdiri sangat dekat satu sama lain, sulit bergerak bebas. Sebagian datang lebih awal, sebagian baru masuk saat band utama hampir tampil. Ruangan sudah padat bahkan sebelum musik dimulai. Band rock Great White naik ke panggung. Lampu diredupkan. Sorakan penonton terdengar. Musik dimulai. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Ini terlihat seperti konser kecil biasa di sebuah klub malam. Beberapa detik setelah lagu pembuka, kembang api kecil dinyalakan. Efek visual, bukan sesuatu yang luar biasa. Namun percikan itu mengenai dinding di belakang panggung. Api kecil mulai terlihat di busa peredam suara. Api itu terlihat kecil, tidak mengancam. Sebagian penonton tetap berdiri, sebagian masih menonton. Beberapa orang mengira ini bagian dari pertunjukan. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan, dan api terus merambat. Busa peredam suara bukan material tahan api. Nyala kecil berubah menjadi lidah api yang menjalar ke atas. Api bergerak cepat menyusuri dinding dan langit-langit, lebih cepat dari reaksi manusia. Asap hitam mulai turun. Udara berubah dalam hitungan detik. Lampu mati. Musik berhenti. Ruangan yang tadi penuh suara tiba-tiba dipenuhi kebingungan. Dalam 30 detik, banyak orang mulai sulit bernafas. Mata perih, pandangan terganggu. Beberapa orang mulai bergerak tanpa arah yang jelas. Dalam 60 detik, arah mulai hilang. Asap membuat ruangan terasa lebih sempit dari sebelumnya. Panik menyebar cepat. Suara berubah dari sorakan menjadi teriakan. Sebelum 90 detik berlalu, klub itu berubah menjadi perangkap. Api menguasai langit-langit. Asap menutup hampir seluruh ruangan. Waktu untuk berpikir sudah tidak ada. Dalam kondisi panik, manusia jarang berpikir logis. Mereka bergerak berdasarkan ingatan, berdasarkan kebiasaan. Dan hampir semua orang bergerak ke arah yang sama. Pintu masuk utama. Pintu yang sama saat mereka datang. Bukan karena itu pilihan terbaik, tapi karena itu yang paling dikenal. Pintu itu sempit, orang-orang berdesakan, beberapa jatuh, yang lain tersandung. Dalam hitungan detik, gerakan terhenti. Tubuh mulai menumpuk di depan pintu keluar. Sebenarnya ada pintu lain, pintu darurat tambahan. Namun tidak semua orang tahu, tidak semua bisa melihat. Dalam asap tebal, jalan keluar itu tidak lagi terasa nyata.
Api tidak sepenuhnya menutup pintu keluar. Yang membuat jalan itu tertutup adalah manusia itu sendiri, tanpa sengaja, tanpa niat. Petugas pemadam tiba dengan cepat, namun bangunan sudah terbakar hebat. Asap terlalu tebal, panas terlalu tinggi. Banyak korban ditemukan sangat dekat dengan pintu keluar. Api akhirnya padam. Bangunan runtuh. Malam itu 100 orang meninggal dunia. Ratusan lainnya luka-luka. Dan bagi yang selamat, sebagian membawa trauma seumur hidup. Investigasi mengungkap banyak hal. Kembang api indoor, material mudah terbakar, tidak adanya sistem sprinkler otomatis. Bukan satu kesalahan besar, melainkan rangkaian kelalaian kecil. Pemilik klub, manajemen band, pihak penyelenggara, semua terlibat dalam keputusan-keputusan yang terlihat sepele sebelum malam itu. Setelah tragedi ini, aturan keselamatan berubah. Klub malam diwajibkan memiliki sistem sprinkler. Kapasitas lebih diawasi. Banyak nyawa diselamatkan setelahnya. Namun bagi mereka yang ada di The Station Night Club malam itu, perubahan datang terlambat. Kebakaran ini bukan tentang api. Api selalu melakukan hal yang sama. Yang berubah adalah cara manusia bereaksi saat panik. Bagaimana kebiasaan sederhana keluar dari pintu yang sama saat masuk bisa menjadi keputusan fatal. The Station Night Club terbakar hanya beberapa menit. Namun kisahnya adalah pengingat tentang betapa cepat sebuah malam biasa bisa berubah menjadi tragedi.